Setelah tadi panjang lebar kita menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang membongkar kepada kita tentang kedok syaitan, iblis dalam menanamkan kebencian, maka perlu kita garis bawahi, kebencian yang ditanamkan oleh syaitan ini menjadi target utama, baik itu antara suami istri, orang tua sama anak, ya, saudara sama saudaranya. Makanya sering kita temukan pertengkaran rumah tangga sering terjadi. Dan Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis sahih, iblis memiliki singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor, kalau saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang berzina dan seterusnya, tapi dianggap biasa oleh iblis. Sampai nanti ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, artinya menanamkan kebencian sehingga mereka saling berpisah, karena tidak mungkin cerai kalau tidak ada kebencian. Maka pada saat itu iblis pun mendudukkan dia di singgasananya dan memberhentikan dia bertugas. Dalam arti kata itu dianggap sebuah prestasi yang sangat besar. Juga kita temukan seringkali terjadi anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Bahkan kita pernah dengar berita ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu semua penanaman kebencian dari syaitan. Begitu juga dengan sahabat dengan sahabat. Seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna syaitanu yanzigu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu masuk di tengah-tengah mereka. Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan masuk di antara mereka adalah merusak hubungan yang sudah ada. Jadi bagaimana caranya supaya persahabatan itu jadi bercerai-berai, jadi rusak semuanya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Maksudnya orang yang ibadah, sholat itu sudah aman. Kalau dia sholat akan jauh dari kufur, ya. Tetapi syaitan akan masuk untuk menanamkan permusuhan di antara mereka. Jadi jangan heran teman-teman sekalian, kita temukan banyak fenomena sekarang, bahkan orang-orang yang sudah ikut di pengajian, penampilannya sudah Masya Allah mengikuti sunnah Nabi SAW, baik ikhwatnya ataupun ikhwanya, ternyata lisannya selalu menjatuhkan orang, menggibah, memfitnah, ya. Masuk permusuhan, dan itu pintu syaitan. Seharusnya dengan duduk di majelis ilmu dia makin baik, makin bisa mengontrol semua itu. Baik, mari kita renungi sama-sama beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita menutup pintu-pintu syaitan itu. Yang pertama adalah hadis Amr bin As radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, orang Islam yang sejati adalah yang orang-orang lain terhindar dari bahaya lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang hijrah sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini cara pertama atau kiat pertama untuk menepis was-was syaitan, yaitu dengan cara mengontrol lisan kita supaya jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kontrol. Kalau kita mau berbicara, bicaralah sesuatu yang bermanfaat. Kalau teman-teman mau bertanya pun, sebelum bertanya, tanya, ini pertanyaan bermanfaat gak buat saya? Itu saya pernah berbagi dalam taklim kita teman-teman sekalian. Kalau antum mau bertanya sesuatu, tanya dulu, ini bermanfaat gak buat saya? Misal di sebelah antum orang pakai baju warna merah, kah warna biru, kah warna hijau, warna putih. Antum mau bertanya, ada bisikan, coba tanya bajunya, itu beli di mana? Gitu kan. Misal, antum tanya dulu, ini kalau saya tanya bermanfaat gak sih? Misal betul-betul kita butuh membeli baju yang sama, harus tanya sudah. Kalau enggak diam, enggak usah. Sampai pada pertanyaan yang mubah pun enggak perlu, enggak usah tanya. Kalau tidak diperlukan, enggak usah ditanya. Itu termasuk kita menyelamatkan orang-orang lain dari bahaya lidah kita. Mungkin nanti tidak sengaja kita ngomong. Misalnya kita mengatakan baju itu tapi bajunya kebesaran, tapi bajunya begini. Ada saja nanti akhirnya mengganggu orang lain. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah yang meninggalkan semua apa yang Allah larang. Kata ulama, kalau orang sudah berusaha meninggalkan ini, pintu-pintu syaitan semuanya terbuka. Karena diajak zina dia tutup, diajak bohong dia tutup, diajak riba dia tutup, dia nggak mau semuanya. Maka akan tertutuplah pintu-pintu syaitan. Yang kedua, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari sahabat Nabi yang lain, tapi anaknya. Tadi Amr bin As, ini anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, selamat dari godaan syaitan, dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah apa yang menjadi angan-angannya benar-benar diusahakan. Tadi kan salah satu cara iblis membangun angan-angan kosong. Nah, kita harus angan-angan yang positif. Misal angan-angan ingin haji, ya, ingin mati syahid, ingin punya rezeki yang banyak, bersedekah pada orang, ya, itu angan-angan yang baik. Maka dia harusnya membangun angan-angan tapi yang baik, sehingga syaitan juga tidak bisa menggoda di situ. Syaitan tidak mau kita lakukan itu, tidak mau kita haji, tidak mau kita bersedekah, tidak mau kita menikah, tidak mau kita lakukan ibadah-ibadah. Di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, hendaklah apa yang menjadi angan-angannya benar-benar diusahakan, di mana ia harus beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat senang kepada
orang lain. Sebagaimana ia sendiri senang apabila diperbuat seperti itu. Jadi artinya selalu kita melakukan hal-hal yang positif. Sehingga perbuatan itu kalau syaitan pun mau goda, dia mau berusaha kita berhentikan. Tapi kalau tidak bisa, misal antum mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Syaitan awalnya memberatkan. Blok M jauh, macet, tidak usah datang. Hah? Ada nggak tadi begitu? Bagus, pengakuan yang positif. Tapi karena antum melawan, enggak, saya mau datang pengajian, mau nambah keimanan. Dia nggak bisa buat apa-apa kan? Nggak mungkin ban motor antum dikempesin sama syaitan. Atau dia ambil bensinnya supaya nggak bisa jalan, enggak. Nah pada saat kita sudah melakukan itu, syaitan nggak bisa buat apa-apa karena sudah program positif kan. Paling dia coba selipkan mungkin sedikit ngantuk, menghayal, mungkin apa ada. Kalau dia bisa selipin riya supaya dianggap orang hadir mungkin. Tapi yang lain sudah tidak bisa, dia nggak bisa berhentikan. Makanya hadis ini sangat mulia. Jadi dia melakukan hal-hal yang positif. Hadis yang lain, hadis yang ketiga adalah dari Anas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling membenci. Ini tepat sekali dengan bahasan kita. Nabi SAW melarang, jangan saling membenci. Tapi kalau orang itu buat keburukan Ustaz, yang kita benci perbuatannya, bukan benci fisiknya. Kalau ada orang ghibah, ada orang fitnah, ada orang mencuri barang kita, ada orang menghina, yang kita benci ini semua. Karena ini perbuatan syaitan, itu yang kita benci. Jangan benci fisiknya. Kalau kita benci fisiknya, kita tidak akan pernah memaafkan dia selamanya. Akhirnya melihat pun kita nggak mau lihat misalnya. Nggak, itu waswas syaitan. Kita nggak boleh kotori hati kita. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat salah, yang kita benci perbuatan salahnya. Ini kan pernah saya kasih contoh. Kalau kita makan jeruk, asam. Yang dibenci apanya? Asamnya. Jangan jeruknya. Karena kalau jeruknya nanti kita tidak akan makan jeruk seumur hidup. Kenapa gak makan jeruk? Asam. Itu kan jeruk yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sekarang belum tentu asam. Kalau makan ikan amis. Amis yang kita tidak suka. Bukan ikannya. Kalau ikannya kita gak bakal makan ikan selamanya. Jadi jangan tanamkan kebencian kecuali pada perbuatan yang salah. Karena perbuatan ini yang keliru ini yang dianggap salah oleh agama. Itu yang kita benci. Kata Nabi SAW, jangan saling membenci. Jangan hasut, iri. Kalau apapun diberikan kepada seseorang, Allah berikan kepada seseorang, kita jangan iri dengan dia. Allah lebih tahu kenapa diberikan kepada orang tersebut. Tapi kita boleh ghibthah. Sudah sering saya jelaskan, ghibthah adalah kita kalau lihat nikmat pada seseorang, dia pintar, dia kaya, dia gagah, dia cantik, dia apalah kelebihan yang Allah kasih, kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku sebagaimana kau berikan kepada dia. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia. Itu boleh, ghibthah, positif. Tapi kalau kita berharap hilang dari dia, dosa. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Ini sering saya kasih contoh. Jadi nggak boleh teman-teman. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Ya. Kenapa dia beli kulkas baru itu? Dari mana duitnya? Dia yang panas sendiri, dia yang dingin sendiri. Ya. Lalu kata Nabi SAW, jangan saling hasut, jangan membenci, jangan hasut, jangan saling memusuhi dengan cara membelakangi, tidak mau memandang temannya. Ya. Dan jangan memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Ingatlah, seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini semua pintu-pintu menutup pintu syaitan ini. Ya. Ada orang bermusuhan sampai sekian tahun, nggak boleh ini. Begitu juga hadis selanjutnya yang keempat adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka tiap hari Senin dan Kamis. Besok nih hari Kamis dibuka pintu surga. Maknanya dibuka pendaftaran. Kemudian pada hari itu diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak syirik, Allah ampuni. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tunggulah 2 orang ini. Tangguhkan maksudnya. Tangguhkanlah pengampunan 2 orang ini sampai mereka damai. Diulangi sampai 3 kali. Tangguhkan pengampunan kedua orang ini sampai mereka damai. Tangguhkan pengampunan kedua orang ini sampai mereka damai. Maka ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan baik-baik berhubungan dengan menutup pintu-pintu syaitan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita sekarang coba tadabburi ayat surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 133. Ini closing bahasan kita. Habis ini kita buka pertanyaan insyaAllah. Sibukkan diri dengan ayat-ayat ini ya. Tujuan kami membaca ayat ini, tentu saya berharap Allah SWT mudahkan saya pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, juga teman-teman sekalian. Al-Imran surah nomor 3, 133 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Apa maknanya? Sibukkan dirimu. Mulai sekarang waktumu pakai untuk pengampunan dari Tuhanmu. Salah, ya Allah maafkan, ampuni saya, tobat. Dan sibuk dengan amal soleh. Kejar surga. Supaya kau masuk surga. Yang luasnya
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa, patuhnya. Mulai sekarang itu kita sibukkan diri. Kalau antum sudah mulai belajar, sudah mulai faham, terapkan agama. Lalu apa setelah itu Ustaz? Istiqomah saja. Udah antum kerjakan sampai mati. Ajal akan datang. Kita tidak tahu kapan dan siapa lebih dulu yang meninggal di antara kita. Tapi kalau kita sibukkan dengan itu aman. Ayat 134-nya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah baik dalam agama Allah, tertutup pintu-pintu syaitan? Allah ajarkan caranya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, sedekah, supaya sedekah perintah Allah, lawannya bakhil. Ini perintah syaitan. Ingat tadi syaitan dalam surah Ibrahim ayat 22 memang membangun angan-angan kosong. Yang kedua, di sini dikatakan yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit. Biar baik dia kaya ataupun dia miskin, pas-pasan atau ada kelebihan, tetap dia sedekah sehingga tertutup pintu-pintu syaitan. Kemudian yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya, tidak mudah emosi kecuali terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW tidak marah kecuali terjadi pelanggaran agama. Selain daripada itu beliau mudahkan semua. Ini juga resep awet mudah. Yang ketiga, dan suka memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kapan antum ada orang buat zalim? Sudah saya maafin karena Allah. Masalah dia tidak minta maaf ke kita itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita maafin dulu antara kita sama Allah. Kalau kita ucapkan di depan mata dia, kau sudah saya maafkan, maka lepas dari hukuman Allah dia. Tapi kalau kita hanya hati-hati sama Allah, ya Allah saya maafin orang ini, maka dia untuk selamat dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Berarti tetap bisa kena hukuman sama dia. Tapi tugas kita adalah memaafkan dulu. Kalau kita maafin orang, hati kita jadi bersih. Kita jadi tidak terbawa dengan kebencian yang tidak perlu. Ada sesuatu yang menyakitkan teman-teman, antum anggap seperti antum tidak pernah dengar. Saya kadang-kadang kalau dengar ada kata-kata, ada cacian, baik itu di medsos atau apa, sampai ke telinga saya atau saya baca, saya anggap seperti saya nggak pernah baca. Tetap berjalan. Kalau enggak mengganggu jiwa kita, akhirnya dakwah terganggu, ini terganggu, enggak, biasa aja. Oh, tidak ada pengaruhnya kok, gitu kan? Orang mengucapkan terserah dia mau bicara apa, gitu kan? Ayat 135-nya, tambahannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya buat dosa. Ini masih masuk kategori hamba-hamba Allah. Syaitan berhasil menggoda dia. Apa yang dia harus lakukan? Ingat Nabi Adam tadi. Buat salah langsung kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang pada saat mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya maksiat, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Udah tahu riba, zina, bohong, haram, berhenti. Saya lakukan dulu ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, perbaiki ke depan. Ingat, semua permasalahan hidup yang terjadi itu karena rusaknya hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Antum gak usah sibuk cari masalah di tengah-tengah, kenapa ini, kenapa caci maki saya, kenapa, langsung istighfar kepada Allah. Karena hubungan sama Allah baik, Allah tanamkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat. Kecuali memang yang benci antum orang-orang buruk memang dasarnya. Nabi SAW dibenci oleh para munafikin, orang-orang kafir, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang baik, orang soleh benci antum, tanda tanya, ini kenapa antum dibenci? Kita muhasab, istighfar kepada Allah SWT. 136 Allah mengatakan, ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya karena perbuatan-perbuatan tadi, ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Orang beriman itu enak sekali teman-teman. Kalau untuk mengikuti konsep syar'i ini, enak. Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Perbuatan yang enak semua, bagus, pahalanya besar. Mati masuk surga. Dapat segala macam fasilitas. Di dunia sudah bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia nama kita baik, di akhirat juga baik kehidupan kita. Untuk apa jadi orang jahat ini? Nggak ada gunanya. Orang jahat sama kita tuh biarin aja dia. Urusan dia sama Allah. Yang penting jangan kita. Kalau orang bermasalah sama kita, kita akan panen pahalanya. Jangan kita punya masalah sama orang. Karena akhirnya pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan diambil.
Ya. 137-nya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzimin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Banyak kejadian. Tenggelamnya Fir'aun, hancurnya kaum Lut, hancurnya kaum Syuaib. Banyak kejadian. Telah berlalu peraturan-peraturan Allah, hukuman-hukuman Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi. Dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Cuma jadi kenangan. Oh ini piramidanya Fir'aun, oh ini muminya, oh ini dulu keretanya, oh ini cuma kenangan. Hilang semua. Allah menyebutkan. Ini kenapa kita tadabbur ayat Al-Quran teman-teman. Tidak ada peringatan lebih baik dan lebih hebat daripada Al-Quran. Allah bilang 138. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Al-Quran ini yang sedang kamu baca adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk yang paling baik dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, berusaha istiqamah, Allah bilang 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah karena ini cuma menjatuhkan citrahmu, karena ini cuma menghinamu, ini cuma menipumu, ini cuma mengganggu keluargamu. Allah bilang jangan kau bersikap lemah. Jangan pula kau bersedih hati. Padahal atau karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kita tutup dengan ayat 140-nya. Allah mengatakan in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Sebenarnya ayat ini turun tentang masalah jihad. Para sahabat yang terluka di perang Uhud. Kata Allah SWT, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Kalau seandainya semua pasukan Islam menang terus, nggak ada yang mati, nggak ada syuhada. Padahal ada keutamaan orang mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi kita tarik pelajaran di pelajaran malam kita ini teman-teman dari ayat ini 140 surah Al-Imran adalah kalau ada orang yang menyakiti antum, menggibah, memfitnah, mengambil hak antum. Lalu antum lihat kok orang itu baik-baik saja ya? Tidak. Dia sangat menderita, sangat menderita. Cuma antum tidak tahu saja. Allah punya cara. Allah akan hukum dia. Buat dia gelisah, buat dia sakit. Segala macam cobaan datang peringatan sampai dia taubat. Sama tidak taubat akan tersiksa terus. Jadi tidak ada namanya orang tidak dihukum, itu mustahil. Ya. Allahu a'lam.